Aku tidak pernah menyangka, satu kalimat sederhana dari suamiku malam itu akan mengubah seluruh hidupku. Ketika dia merampas paksa kalung berlian warisan nenekku lalu berkata dengan dingin bahwa aku tidak pantas memakainya. Saat itu aku pikir ini hanya soal perhiasan, soal ego lelaki yang ingin berkuasa. Tapi aku tidak tahu bahwa di balik kilau berlian itu tersembunyi rahasia besar tentang diriku sendiri. Tentang keluargaku, dan tentang alasan sebenarnya kenapa suamiku begitu takut aku memegang kalung itu. Sampai suatu hari aku menemukan bukti yang membuat darahku dingin, dan aku sadar, sejak awal aku bukan istri lemah yang diremehkan, tapi target dari permainan licik yang sudah disiapkan rapi, dan pertanyaannya, apa yang sebenarnya disembunyikan di balik kalung nenek itu, dan kenapa semua orang tiba-tiba berubah ketika aku mulai mencarinya. Halo semuanya, terima kasih sudah mampir dan meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini. Sebelum aku mulai, aku ingin tahu dulu, kalian nonton dari mana saja? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian pernah atau sedang berada di posisi merasa diremehkan, ditindas, atau dianggap tidak berharga, jangan lupa tekan tombol like supaya cerita ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Silakan juga share ke teman atau keluarga kalian. Dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Namaku Rani, umur 27 tahun, dan sudah 3 tahun aku menikah dengan laki-laki yang dulu kupikir adalah rumah paling aman untuk pulang. Tapi ternyata rumah itu punya pintu yang selalu mengunci aku dari dalam, dan setiap hari aku belajar satu hal yang menyakitkan, bahwa orang yang bisa tersenyum paling manis, kadang juga orang yang paling lihai melukai tanpa meninggalkan bekas di kulit, tapi meninggalkan bekas di hati. Aku tinggal di rumah yang terlihat rapi dari luar. Catnya masih cerah, halaman kecilnya selalu disapu, dan tetangga sering bilang, enak ya kamu hidupnya, suamimu kerja bagus, rumah bagus, tapi tidak ada yang tahu, di balik pintu itu, ada aku yang sering menelan ludah lebih sering daripada bicara. Karena setiap kata yang keluar bisa berubah menjadi bumerang. Suamiku namanya Ardi, usianya 31, wajahnya tampan dengan tipe yang gampang dipercaya orang. Dia pandai bicara, pandai menyapa tetangga, pandai bercanda di acara keluarga. Tapi ketika kami berdua saja, nada suaranya berubah seperti orang yang sedang menghitung kesalahan. Dan aku selalu jadi angka yang paling mudah disalahkan. Aku tidak punya masalah dengan capek. Aku terbiasa capek. Aku terbiasa bangun pagi, masak, bersih-bersih, urus rumah, urus kebutuhan Ardi. Aku terbiasa menahan kantuk karena Ardi suka pulang dengan wajah lelah lalu meminta semuanya harus siap, dari makanan sampai bajunya. Aku terbiasa, karena aku pernah mencintai, dan aku pikir cinta itu soal sabar. Tapi sabar yang terus dipaksa, lama-lama berubah jadi takut. Ada satu benda yang selalu kusimpan sejak kecil, kalung berlian warisan nenek. Bukan kalung yang besar seperti artis, tapi cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya tahu itu bukan barang biasa. Rantainya halus, berlian di tengahnya kecil tapi bening, menyala kalau kena cahaya, dan ada liontin kecil berbentuk bunga. Kalung itu pemberian nenek sebelum beliau meninggal. Beliau memegang tanganku waktu aku masih SMA, dan matanya yang sudah keriput itu memandang aku lama sekali, seolah ingin memastikan aku tidak lupa dengan pesan yang ia titipkan. Beliau bilang, Rani, kalau kamu nanti merasa sendiri, kalau kamu nanti merasa dunia seperti menutup pintu, ingat, kamu masih punya dirimu sendiri, dan kalung ini bukan sekadar perhiasan. Ini pengingat bahwa kamu bukan orang kecil, kamu keturunan yang kuat. Kamu harus selalu berdiri. Waktu itu aku tidak mengerti. Aku hanya menangis karena nenek adalah satu-satunya orang yang membuat aku merasa dipeluk tanpa syarat. Ibuku sudah lama meninggal. Ayahku menikah lagi dan lebih sibuk dengan keluarganya yang baru. Aku tumbuh dengan banyak rasa sepi yang dipaksa jadi dewasa. Jadi ketika nenek meninggal, kalung itu seperti satu-satunya pelukan yang tersisa. Aku jarang memakainya. Bukan karena takut hilang, tapi karena rasanya terlalu berharga. Aku hanya memakainya di momen tertentu, kadang saat aku sedang ingin kuat,
atau saat ada acara keluarga yang membuat aku butuh mengingat siapa diriku. Aku ingat jelas. Hari pertama Ardi melihat kalung itu setelah kami menikah. Saat itu aku sedang berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya sederhana. Karena ada acara keluarga dari pihak Ardi, aku ragu mau memakai kalung itu atau tidak. Tapi aku akhirnya memutuskan memakainya, karena aku ingin terlihat rapi, dan juga ingin merasa sedikit percaya diri. Ardi masuk ke kamar. Matanya langsung tertuju ke leherku, bukan ke wajahku, bukan ke bajuku, tapi ke kalung itu, dan ekspresinya berubah, seperti orang yang melihat sesuatu yang sudah lama ia incar. "Itu kalung apa?" Suaranya datar, tapi ada rasa menekan. Aku jawab dengan pelan, "Ini warisan nenek." Ardi mendekat, menatap berlian itu dari dekat. Lalu senyum kecil muncul, senyum yang membuat perutku terasa aneh, seperti ada yang tidak beres tapi aku belum bisa menyusun alasannya. "Bagus ya," dia bilang. "Mahal pasti." Aku hanya mengangguk dan mencoba menutup pembicaraan. Tapi Ardi menempelkan jari ke liontin, seolah memastikan teksturnya, seolah memastikan itu nyata. Sejak hari itu, Ardi sering menanyakan kalung itu, kadang seolah bercanda, kadang seolah sekadar ingin tahu, tapi pertanyaannya selalu mengarah ke nilai, ke harga, ke asal-usul, ke sertifikat, ke siapa yang memberi, ke apakah ada yang tahu. Aku jawab sekenanya, karena aku tidak nyaman, tapi aku juga belum curiga apa-apa, karena aku masih berada di fase istri baru yang selalu ingin berpikir baik tentang suami. Hari-hari berlalu, pernikahan kami berjalan seperti pernikahan pada umumnya di mata orang. Ada foto-foto makan bersama, ada unggahan saat ulang tahun, ada tawa di depan keluarga. Tapi di dalam rumah, aku mulai merasa aku hidup dengan aturan yang makin banyak. Ardi mulai mengatur hal kecil, dari cara aku berpakaian, cara aku bicara, cara aku tertawa, cara aku membalas chat teman, bahkan cara aku menyapa tetangga. "Jangan terlalu ramah sama orang, nanti dikira genit. Jangan pakai baju itu, kelihatan banget bentuk badanmu. Jangan ketawa kenceng, memalukan." Aku sering diam, bukan karena aku setuju, tapi karena aku capek berdebat. Setiap aku mencoba menjelaskan, Ardi punya cara memutar kata-kata, sampai aku merasa aku yang salah. Suatu malam, setelah acara keluarga, aku pulang dengan lelah. Kakiku pegal karena seharian berdiri, tapi hatiku lebih pegal karena sepanjang acara, ibu mertuaku menatap aku seperti menilai barang, dan adik ipar perempuanku, Dina, selalu menyindir dengan senyum manis. "Istri Ardi cantik sih. Tapi ya gitu, sederhana banget." Dina pernah bilang, cukup keras sampai beberapa orang mendengar. Aku menahan senyum, aku menahan malu, dan Ardi tidak membelaku. Dia malah tertawa kecil, seolah itu lelucon. Malam itu, aku masuk kamar dan melepas kalungku. Aku letakkan di kotak kecil yang selalu kusimpan di lemari. Kotak itu aku bungkus kain, dan aku simpan paling dalam, karena aku takut Ardi menganggap aku pamer. Atau lebih buruk, menganggap itu miliknya juga. Aku baru selesai ganti baju ketika Ardi masuk. Wajahnya tidak ramah. Dia berdiri di dekat lemari. Matanya memandang aku seperti menunggu pengakuan. "Kamu kok pakai itu tadi?" Suaranya rendah. Aku menjawab, "Karena itu acara keluarga, aku cuma ingin terlihat rapi." Ardi menertawakan pelan, lalu berkata, "Rapi atau mau pamer?" Aku terdiam. Aku merasa dadaku panas, tapi aku mencoba sabar. Aku bilang, "Itu warisan nenekku, bukan pamer. Aku cuma pakai sebentar." Ardi melangkah mendekat, matanya tajam, lalu berkata, "Kamu itu tidak pantas pakai barang segitu." Kalimat itu seperti tamparan, dan aku tidak langsung paham maksudnya. Aku hanya merasa direndahkan sampai tulang. Aku bertanya, "Maksud kamu apa?" Ardi menghela napas, seperti bosan menjelaskan, "Kamu lihat diri kamu cuma ibu rumah tangga, penampilan biasa, sikap juga kadang kampungan, terus kamu pakai berlian, orang-orang bakal ngomongin." Aku menahan napas. Aku berusaha tidak menangis.
Aku bilang pelan, itu milikku, dari nenekku, dan aku berhak memakainya. Ardi menatap aku, lalu tanpa peringatan, dia membuka lemari, mengobrak-abrik bagian dalam. Tangannya bergerak cepat, seperti orang yang sudah tahu apa yang dicari. Ardi, kamu ngapain? Suaraku naik. Dia tidak menjawab, dia membongkar lipatan kain, menarik kotak kecil yang aku simpan, dan aku seperti kehilangan tenaga saat melihat kotak itu berada di tangannya. Aku berdiri kaku, mulutku kering, tanganku gemetar. Ardi membuka kotak itu, mengangkat kalungnya, dan berlian itu memantulkan cahaya lampu kamar. Lalu Ardi berkata dengan tenang, mulai sekarang, ini aku yang simpan. Aku tersentak. Aku maju satu langkah. Itu punyaku, Ardi, jangan. Ardi menatap aku dingin. Kamu terlalu ceroboh, kamu juga terlalu banyak gaya. Aku suamimu, aku yang paling berhak jaga barang rumah. Aku mencoba mengambilnya, tapi Ardi mengangkat tangannya tinggi, menjauhkan kalung itu dari jangkauan, dan ketika aku mencoba mendekat lagi, dia mendorong bahuku, tidak keras sampai jatuh, tapi cukup membuat aku mundur dan sadar bahwa tubuhku tidak punya kuasa di depan dia. Dadaku sesak, mataku panas. Aku berkata dengan suara yang nyaris pecah, Ardi, itu satu-satunya peninggalan nenek yang aku punya, jangan ambil. Ardi mengencangkan rahangnya, lalu berkata, kamu drama, itu cuma kalung. Aku menatapnya, dan aku merasa ada sesuatu yang runtuh, bukan cuma karena kalungnya diambil, tapi karena dia menyebut itu cuma kalung. Padahal untukku itu kenangan, itu keluarga, itu identitas, itu satu-satunya hal yang membuat aku merasa punya akar. Aku berkata, itu bukan cuma kalung, itu warisan, itu amanat nenek. Ardi tertawa kecil, tawa yang dingin, lalu berkata, amanat nenek, nenek kamu juga sudah mati. Kalimat itu membuat aku seperti kehilangan suara. Aku menatap Ardi lama, dan di dalam kepalaku, ada satu bagian yang ingin berteriak, tapi yang keluar hanya napas patah. Ardi memasukkan kalung itu ke saku celananya, lalu berjalan ke pintu kamar. Sebelum keluar, dia menoleh dan berkata, jangan sok kuat, kamu itu cuma numpang hidup di rumah ini, ingat. Pintu kamar tertutup, dan aku berdiri sendirian, menatap lemari yang berantakan, menatap kotak kosong, dan aku merasa seperti anak kecil yang kembali kehilangan orang yang dicintai. Aku duduk di lantai, punggungku menempel ke lemari, tanganku memegang kotak kosong itu, dan tangisku pecah, bukan tangis yang keras, tapi tangis yang tertahan, seperti air yang tidak boleh tumpah karena takut dimarahi. Dalam hati aku bertanya, kenapa aku begini? Kenapa aku membiarkan orang mengambil sesuatu yang paling berharga? Aku ingat pesan nenek, kamu bukan orang kecil, kamu harus selalu berdiri. Tapi malam itu, aku merasa kecil sekali, aku merasa lemah, aku merasa tidak punya siapa-siapa. Aku mencoba menarik napas, aku mengusap air mata, dan aku berpikir, mungkin besok Ardi akan mengembalikan, mungkin dia hanya sedang emosi, mungkin dia hanya ingin merasa berkuasa sebentar. Aku masih sempat berpikir baik, karena aku belum tahu bahwa malam itu bukan akhir dari masalah, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Karena besok pagi, ketika aku bangun dan melihat Ardi pergi lebih awal, aku menemukan satu hal yang membuat darahku langsung dingin. Kotak kecil tempat kalung itu tadi, sudah tidak ada di dalam lemari. Bukan cuma kalung yang hilang, tapi kotaknya juga lenyap, kain pembungkusnya juga, seolah Ardi ingin menghapus jejaknya. Aku berdiri di depan lemari, memeriksa ulang, menggeser baju, mengangkat tumpukan kain, memeriksa sudut-sudut, tapi tidak ada. Aku memegang kepala, napasku memburu, dan aku mulai menyadari, ini bukan soal disimpan. Ini soal diambil. Di saat yang sama, ponselku berbunyi, notifikasi masuk dari grup keluarga Ardi, dan satu pesan dari Dina muncul, membuat mataku melebar, dan tanganku langsung dingin. Dina menulis, Rani, kemarin kalungmu bagus,
Tapi hati-hati ya, barang begitu gampang bikin orang tergoda. Apalagi kalau yang pegang bukan orang yang tepat. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ini bukan hanya Ardi. Ini seperti permainan yang sudah disiapkan. Dan aku baru saja masuk ke babak pertama tanpa sadar. Pagi itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena hatiku seperti dipenuhi gema ketakutan yang berulang-ulang. Aku berdiri lama di depan lemari, berharap mataku salah lihat, berharap kotak itu tiba-tiba muncul kembali seperti semalam hanya mimpi buruk. Tapi kenyataan tetap sama, kosong. Tanganku gemetar saat aku merapikan kembali baju-baju yang berantakan. Setiap lipatan kain terasa seperti membuka luka kecil. Dan setiap sudut lemari yang kosong seperti menertawakan kebodohanku yang terlalu percaya. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai, mencoba menenangkan napas. Tapi bayangan tangan Ardi yang memasukkan kalung itu ke sakunya terus terulang di kepalaku. Aku membuka ponsel, ingin menelpon Ardi, tapi jariku berhenti di atas layar. Aku takut dengan jawabannya. Aku takut dengan caranya bicara. Aku takut kalau suaraku sendiri akan terdengar kecil dan memohon. Akhirnya aku hanya mengirim pesan singkat. Ardi, kalung nenekku mana? Pesan itu terkirim, centang 2 biru, tapi tidak ada balasan. Menit berubah jadi jam, dan jam terasa seperti hari. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan bersih-bersih rumah. Tapi setiap sudut rumah justru mengingatkanku bahwa aku tidak punya kendali atas apapun. Bahkan atas barang milikku sendiri. Sekitar jam 10 pagi, ponselku berbunyi. Satu pesan masuk dari Ardi, singkat, dingin, dan tanpa penjelasan. Aku simpan di tempat aman. Kamu jangan ribut. Dadaku terasa ditekan. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada kata akan dikembalikan. Tidak ada penjelasan di mana tempat aman itu. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Aku membalas, itu milikku, tolong kembalikan. Balasan Ardi datang cepat kali ini. Kamu terlalu banyak tuntutan. Aku ini suamimu, jangan sok punya hak. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Air mata menetes tanpa suara. Aku merasa diperkecil sampai batas paling rendah, seolah status istri membuat semua yang kumiliki otomatis berpindah tangan. Siang harinya, ibu mertuaku datang tanpa memberi kabar. Seperti biasa, dia masuk dengan wajah penuh penilaian. Matanya menyapu ruang tamu, dapur, dan akhirnya berhenti di wajahku. Kok kamu pucat? Dia bertanya, tapi nadanya tidak menunjukkan peduli. Aku menjawab pelan, tidak apa-apa, Bu. Ibu mertua duduk, meletakkan tasnya, lalu berkata sambil menghela napas, Rani, kamu itu sudah jadi istri, jangan terlalu memegang barang pribadi. Apapun yang kamu punya, ia punya suami juga. Kalimat itu membuatku menelan ludah. Aku menunduk, mencoba menahan air mata. Ibu mertua melanjutkan, apalagi barang mahal, kamu tahu sendiri kondisi Ardi, dia capek kerja. Kamu harusnya membantu, bukan malah pamer. Aku ingin bicara, ingin menjelaskan bahwa kalung itu bukan pamer, tapi lidahku keluh, karena setiap kata sepertinya akan dianggap pembangkangan. Tidak lama kemudian Dina datang, membawa senyum tipis yang membuatku tidak nyaman. Dia duduk di sebelah ibunya, lalu menatap leherku. Kok hari ini nggak pakai kalung cantik itu, katanya, suaranya manis tapi menusuk. Aku mengangkat kepala, menatap Dina, dan untuk sesaat, aku melihat sesuatu di matanya, bukan rasa penasaran, tapi kepuasan kecil. Aku menjawab pelan, sudah aku simpan. Dina tertawa kecil, lalu berkata, iya sih, barang begitu memang sebaiknya disimpan orang yang tepat, kalau salah tangan, bisa bahaya. Aku mengepalkan tangan di pangkuan, jantungku berdegup kencang. Ucapan Dina seperti mengkonfirmasi ketakutanku, bahwa mereka tahu, dan mereka setuju dengan apa yang dilakukan Ardi. Ibu mertua mengangguk, lalu berkata, kamu jangan lebay, itu cuma perhiasan, hidup rumah tangga jangan dibikin ribet. Aku tersenyum kaku,
karena aku tahu, kalau aku melawan, aku akan dianggap tidak tahu diri. Setelah mereka pergi, aku mengunci pintu, lalu bersandar di belakangnya. Air mataku akhirnya jatuh deras. Aku merasa sendirian di rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman. Malamnya Ardi pulang seperti biasa, wajahnya datar, seolah tidak ada yang terjadi. Dia duduk di sofa, menyalakan televisi, dan memintaku membuatkan minum. Aku berdiri di dapur, tanganku gemetar saat menuang air, kepalaku penuh dengan pertanyaan, tapi mulutku terasa terkunci. Aku akhirnya memberanikan diri. Ardi, kalung itu kamu simpan di mana? Ardi menoleh, wajahnya tidak senang. Aku sudah bilang, di tempat aman, kamu jangan cerewet. Aku menahan napas, lalu berkata pelan tapi jelas, aku cuma minta dikembalikan, itu peninggalan nenekku. Ardi berdiri, mematikan televisi, lalu berjalan mendekat. Jarak kami sangat dekat sampai aku bisa mencium bau keringat dan rokok di bajunya. Dia menatapku dari atas, lalu berkata dengan suara rendah, kamu jangan sok punya barang sendiri. Selama kamu jadi istriku, semua yang kamu punya ada di bawah kendaliku. Aku menggeleng, air mataku jatuh, bukan begitu, itu hakku. Ardi tersenyum sinis, hak, kamu ngomong hak ke aku. Kamu hidup dari uang siapa? Makan dari siapa? Rumah ini punya siapa? Setiap pertanyaan seperti pisau kecil, menusuk satu persatu. Aku menjawab lirih, aku istrimu, bukan pembantu. Kalimat itu membuat Ardi tertawa keras, tawa yang membuat bulu kuduku berdiri. Lalu dia berkata, jangan tinggi hati, kamu itu cuma beruntung aku mau nikahin kamu. Aku terdiam, dadaku sesak. Aku merasa semua yang kupunya selama ini hanyalah ilusi. Malam itu aku tidur dengan punggung membelakangi Ardi, air mataku membasahi bantal, dan aku mulai bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan aku kehilangan suaraku, sejak kapan aku membiarkan orang lain menentukan nilainya. Beberapa hari berlalu, dan Ardi tidak pernah lagi membahas kalung itu, seolah benda itu tidak pernah ada. Tapi aku mulai melihat perubahan kecil. Ardi lebih sering menerima telepon di luar rumah. Suaranya diturunkan, dan ketika aku mendekat, dia langsung menjauh. Suatu sore, saat Ardi mandi, ponselnya tertinggal di meja, layarnya menyala karena ada pesan masuk. Aku tidak berniat mengintip, tapi namaku sendiri muncul di notifikasi. Pesan itu dari nomor yang tidak kusimpan. Isinya singkat. Pastikan istrimu tidak banyak tanya. Barang itu harus aman sampai urusan selesai. Tanganku langsung dingin. Jantungku berdegup kencang. Aku merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perhiasan. Aku meletakkan kembali ponsel itu secepat mungkin. Kepalaku berputar. Pikiranku penuh dugaan. Malamnya aku mencoba bertanya dengan hati-hati. Ardi, akhir-akhir ini kamu sibuk ya? Ardi menjawab tanpa menatapku, urusan kerja, kamu nggak usah ikut campur. Aku mengangguk, tapi di dalam hatiku, ada rasa takut yang mulai berubah menjadi kecurigaan. Aku mulai mengingat kembali kata-kata nenek tentang kalung itu, tentang bukan sekadar perhiasan, tentang aku bukan orang kecil. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku membuka laci lama yang berisi barang-barang peninggalan nenek. Aku mengeluarkan surat-surat tua, foto-foto lama, dan satu amplop coklat yang selama ini tidak pernah kubuka. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada salinan dokumen lama, tulisannya sudah pudar, tapi ada satu kalimat yang membuat napasku tertahan. Nama nenekku tertulis jelas, diikuti keterangan ahli waris utama, dan ada kata yang membuat mataku membesar. Kalung berlian sebagai penanda kepemilikan. Aku menutup mulutku, jantungku berdegup keras, dan untuk pertama kalinya, aku mulai menyadari, Ardi tidak mengambil kalung itu karena aku tidak pantas. Dia mengambilnya karena aku terlalu pantas, dan dia takut aku tahu. Aku duduk lama di lantai kamar, dokumen tua itu tergeletak di pangkuanku, tanganku gemetar bukan karena dingin,
tapi karena ada perasaan aneh yang baru pertama kali kurasakan, campuran antara takut, bingung, dan sesuatu yang perlahan berubah menjadi sadar. Selama ini aku selalu menganggap diriku perempuan biasa, tanpa latar belakang istimewa, tanpa kekuatan apapun selain sabar. Tapi tulisan di kertas itu seolah membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Aku membaca ulang kalimat itu berkali-kali, kalung berlian sebagai penanda kepemilikan, dan setiap kali membacanya, dadaku terasa semakin sesak. Aku mulai mengingat potongan-potongan kecil dari masa lalu yang dulu tidak pernah kupikirkan, kenangan yang terasa samar, tapi kini seperti menyusun diri sendiri. Nenekku dulu sering didatangi orang-orang asing, mereka berpakaian rapi, berbicara dengan nada hormat, dan selalu memanggil nenek dengan sebutan yang tidak biasa. Aku tidak mengerti artinya waktu itu, aku hanya ingat nenek selalu menyuruhku masuk kamar. Aku ingat satu malam, nenek memelukku erat dan berkata, "Rani, jangan pernah remehkan dirimu, suatu hari kamu akan mengerti, tapi jangan percaya siapapun dengan mudah, terutama orang yang ingin mengendalikanmu." Dulu aku mengira itu hanya pesan orang tua yang takut kehilangan cucunya, tapi sekarang kata-kata itu terasa seperti peringatan. Aku menyimpan kembali dokumen itu dengan hati-hati, lalu menutup laci. Aku tahu, mulai saat ini, aku harus berhati-hati, bukan hanya pada Ardi, tapi pada siapapun di sekelilingku. Pagi harinya aku bangun lebih awal dari biasanya. Ardi masih tidur, wajahnya tampak tenang, seolah tidak pernah ada kebohongan di antara kami. Aku menatapnya lama, mencoba mencari jejak laki-laki yang dulu kupercaya, tapi yang kulihat hanya orang asing yang tinggal satu ranjang denganku. Aku membuatkan sarapan seperti biasa, bukan karena aku ingin melayani, tapi karena aku belum siap mengubah apapun secara terang-terangan. Aku perlu waktu. Saat Ardi bangun dan duduk di meja makan, dia bersikap normal, bahkan sempat bercanda kecil, seolah pertengkaran kami beberapa hari lalu tidak pernah ada. "Kamu kenapa hari ini manis?" katanya sambil tersenyum. Aku membalas dengan senyum tipis. "Biasa saja." Dalam hatiku aku berkata, "Aku bukan manis, aku waspada." Setelah Ardi berangkat kerja, aku langsung bersiap keluar rumah. Aku mengambil tas kecil dan memasukkan amplop dokumen itu ke dalamnya. Aku tidak tahu harus kemana, tapi satu hal aku yakin, aku tidak bisa diam. Aku pergi ke rumah Tante Mira, adik kandung nenek yang selama ini jarang berhubungan denganku, bukan karena bermusuhan, tapi karena nenek dulu sengaja menjaga jarak. Perjalanan ke rumah Tante Mira terasa panjang, tanganku dingin sepanjang jalan, aku takut kalau dugaanku salah. Tapi aku lebih takut kalau ternyata benar. Tante Mira terkejut melihatku datang. Dia menatap wajahku lama, lalu matanya melebar. "Kamu mirip sekali sama nenekmu waktu muda," katanya pelan. Kalimat itu membuat hatiku bergetar. Kami duduk di ruang tamu yang penuh foto-foto lama. Aku mengeluarkan amplop itu dan meletakkannya di meja. "Tante, aku mau tanya tentang nenek dan tentang kalung berlian itu." Wajah Tante Mira berubah. Senyumnya menghilang. Dia menarik napas panjang, lalu berkata, "Akhirnya kamu datang juga." Aku menelan ludah. "Maksud Tante apa?" Tante Mira menatapku serius. "Rani, selama ini kami menunggu. Tapi kami tidak bisa memaksamu. Kalung itu memang penanda, dan kamu pewaris utamanya." Aku merasakan dunia seolah berhenti berputar. Tante Mira mulai bercerita tentang keluarga besar nenek yang dulu memiliki aset besar, tentang konflik, tentang pengkhianatan, dan tentang keputusan nenek untuk menyembunyikan garis keturunan agar cucunya bisa hidup aman dan sederhana. Kalung itu bukan sekadar perhiasan, tapi simbol dan bukti. Tanpa itu, banyak hal tidak bisa dibuka. Air mataku jatuh tanpa sadar. Aku merasa seperti hidup dalam kebohongan yang dibuat demi melindungiku. Tante Mira menggenggam tanganku. "Nenekmu percaya kamu kuat, tapi dia juga tahu, kekuatanmu bisa jadi ancaman kalau jatuh ke tangan orang yang salah." Aku langsung teringat Ardi, wajahnya, ucapannya, caranya merendahkanku.
Aku bertanya dengan suara gemetar. Kalau kalung itu dipegang orang lain, apa yang bisa terjadi? Tante Mira terdiam sejenak, lalu berkata, bisa disalahgunakan, bisa dipakai untuk klaim palsu, atau dijual dengan nilai yang tidak seharusnya. Aku menutup wajahku, napasku memburu. Dalam perjalanan pulang, kepalaku penuh rencana dan ketakutan. Aku sadar, aku tidak bisa lagi hanya menjadi istri yang diam. Malam itu Ardi pulang dengan wajah lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Dia terlihat gugup, matanya sering bergerak, dan ponselnya tidak pernah lepas dari tangan. Aku berpura-pura tidak melihat. Aku tetap menyajikan makan malam, tetap bertanya seperlunya. Saat kami duduk berhadapan, aku berkata dengan nada tenang, Ardi, aku mau minta kalung nenekku kembali. Ardi terhenti mengunyah, lalu menatapku tajam, kamu masih saja, aku sudah bilang. Aku memotongnya dengan pelan. Aku tahu kalung itu penting, bukan cuma buatku, tapi buat banyak hal. Wajah Ardi berubah. Dia berdiri, kursinya terdorong ke belakang. Kamu tahu dari mana? Katanya dengan suara keras. Aku menatapnya tanpa menunduk. Aku tahu cukup untuk minta hakku kembali. Ardi tertawa singkat, tapi tawanya terdengar tegang. Jangan sok pintar. Kamu itu cuma dikasih nenekmu. Bukan berarti kamu tahu apa-apa. Aku merasakan amarah yang selama ini kupendam mulai naik. Tapi aku menahannya. Aku berkata pelan, tapi tegas, aku cuma minta kalungku. Ardi mendekat, menatapku dari dekat. Matanya penuh tekanan. Kamu jangan macam-macam. Rani, kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan. Kalimat itu tidak lagi membuatku takut seperti dulu, justru membuatku sadar. Selama ini aku takut kehilangan dia, padahal yang harusnya aku takutkan adalah kehilangan diriku sendiri. Aku mundur satu langkah, lalu berkata, aku hanya ingin apa yang memang milikku. Ardi menatapku lama, lalu berkata dingin, kalau kamu terus begini, kamu akan menyesal. Aku menjawab pelan, mungkin selama ini yang menyesal itu aku. Malam itu aku tidur dengan mata terbuka, menatap langit-langit, dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Aku tahu, permainan sudah dimulai, dan aku tidak lagi berniat kalah. Sejak malam itu, suasana rumah berubah menjadi dingin dan tegang. Bukan lagi sunyi yang pasrah, tapi sunyi yang penuh perhitungan. Setiap langkah Ardi terasa seperti menyimpan rahasia, dan setiap tatapannya kepadaku bukan lagi tatapan meremehkan, melainkan tatapan orang yang sedang mengukur ancaman. Aku tetap menjalani hari seperti biasa, memasak, membersihkan rumah, menyapa tetangga dengan senyum tipis, tapi di dalam kepalaku, aku menyusun satu persatu potongan kebenaran yang mulai terlihat jelas. Aku tahu, jika aku menunjukkan perubahan sikap terlalu mencolok, Ardi akan semakin waspada, jadi aku memilih diam yang terencana. Beberapa hari kemudian, Ardi pamit pulang lebih malam dari biasanya. Katanya ada urusan kerja di luar kota. Nada bicaranya terdengar dibuat-buat, dan matanya menghindari tatapanku. Aku hanya mengangguk, berpura-pura percaya, padahal hatiku sudah siap menerima apapun yang akan kutemukan. Malam itu, aku menunggu di ruang tamu hingga larut, bukan karena aku khawatir, tapi karena aku ingin memastikan, sekitar jam 11 malam, ponselku bergetar, satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kalimatnya singkat, besok jam 10 pagi, datang ke alamat ini, kalau kamu ingin tahu kebenaran tentang kalung nenekmu. Alamat itu bukan tempat asing, aku pernah melewatinya beberapa kali, sebuah kantor notaris tua di pusat kota. Aku memejamkan mata, napasku dalam, dan aku tahu, ini bukan kebetulan. Pagi harinya aku bersiap seperti biasa. Ardi belum pulang, aku meninggalkan rumah dengan alasan belanja, dan langsung menuju alamat itu. Kantor notaris itu tampak sederhana, catnya kusam, tapi plakat namanya masih terawat. Aku masuk dengan langkah hati-hati. Seorang pria paruh baya menyambutku, wajahnya serius, sorot matanya seperti orang yang sudah melihat banyak rahasia.
Kamu Rani, cucu Ibu Ratna, katanya. Aku mengangguk, jantungku berdegup kencang. Pria itu mempersilakanku duduk, lalu mengeluarkan map coklat tebal, isinya penuh dokumen lama. Saya dulu yang mengurus beberapa hal penting keluarga nenekmu, dan sebelum beliau meninggal, beliau berpesan, kalau suatu hari kamu datang mencariku, berarti waktunya sudah tiba. Air mataku menggenang, aku merasa nenek seolah berbicara langsung kepadaku dari masa lalu. Notaris itu menjelaskan bahwa kalung berlian itu memiliki nomor seri mikro yang hanya bisa diverifikasi dengan alat khusus. Nomor itu terhubung dengan dokumen kepemilikan aset yang nilainya jauh di atas yang bisa kubayangkan. Tanpa kehadiran pemilik sah, semua klaim akan dianggap tidak valid. Aku bertanya dengan suara gemetar, kalau kalung itu sekarang ada di tangan orang lain. Notaris menghela napas. Maka orang itu sedang melakukan tindakan melawan hukum, terutama jika dia mencoba mengklaim atau menjualnya. Aku merasakan campuran marah dan lega. Marah karena dikhianati, lega karena kebenaran berpihak padaku. Saat aku hendak pergi, notaris itu menatapku dan berkata, hati-hati, banyak orang tergoda oleh kilau berlian, tapi tidak semua siap menanggung akibatnya. Dalam perjalanan pulang, aku melihat mobil Ardi terparkir di depan rumah. Jantungku berdetak lebih cepat, aku masuk dengan tenang. Ardi duduk di ruang tamu, wajahnya tegang, ponselnya di tangan. Kamu kemana? Katanya tanpa basa-basi. Aku menjawab datar, belanja. Ardi menatapku lama, lalu berkata, kamu akhir-akhir ini berubah. Aku menatapnya balik. Mungkin kamu baru menyadarinya sekarang. Kalimat itu membuat Ardi berdiri, mendekat dengan langkah cepat. Jangan merasa menang dulu, Rani, kamu tidak tahu apa-apa. Aku tidak mundur. Aku berkata tenang, aku tahu cukup. Wajah Ardi memerah. Dia mengangkat tangannya, tapi berhenti di udara. Matanya menyipit, seolah sedang menimbang sesuatu. Akhirnya dia menurunkan tangannya, lalu berkata dengan suara rendah, kalung itu tidak aman di tanganmu, kamu terlalu polos. Aku menjawab, atau kamu terlalu serakah. Kata itu membuat Ardi terdiam, lalu tertawa pelan, tertawa yang tidak tulus. Malam itu aku menerima pesan dari Dina, Rani, kita perlu bicara, keluarga tidak suka keributan. Aku membaca pesan itu sambil tersenyum pahit, kini aku tahu. Mereka bukan takut keributan, mereka takut kehilangan sesuatu yang bukan milik mereka. Aku membalas singkat, kita bisa bicara kalau kalung itu kembali padaku. Tidak ada balasan. Aku duduk sendirian di kamar, menatap cermin, dan untuk pertama kalinya, aku melihat diriku bukan sebagai perempuan lemah, tapi sebagai orang yang sedang belajar berdiri. Aku tahu, badai yang lebih besar akan datang, dan aku sudah tidak berniat lari. Hari-hari setelah pertemuanku dengan notaris berjalan seperti tali yang ditarik terlalu kencang, sedikit saja bergerak, bisa putus. Ardi semakin sering pulang larut, alasan kerjanya semakin tidak masuk akal, dan setiap kali ponselnya berbunyi, dia selalu menjauh dariku. Aku tidak lagi menegur, tidak lagi bertanya, karena aku tahu, orang yang merasa terpojok akan lebih mudah melakukan kesalahan. Suatu pagi, aku menemukan sesuatu yang tidak sengaja, tapi terasa seperti petunjuk yang sengaja ditinggalkan. Ardi lupa membawa map hitamnya, map yang biasanya selalu dia bawa kemanapun. Map itu tergeletak di atas meja makan, setengah terbuka. Aku berdiri lama menatapnya, berdebat dengan diriku sendiri, antara rasa takut dan kebutuhan untuk tahu. Akhirnya aku menarik napas dan membukanya. Di dalamnya ada salinan dokumen, surat pernyataan, fotokopi KTP, dan satu lembar kertas yang membuat tanganku langsung gemetar. Surat penawaran penjualan kalung berlian, namaku tercantum di sana sebagai pihak pertama, lengkap dengan tanda tangan palsu yang dibuat sangat mirip. Dadaku terasa seperti diremas. Aku duduk perlahan, menahan pusing yang datang tiba-tiba. Ardi bukan hanya mengambil, dia sudah melangkah jauh, dia berencana menjual.
Aku membaca detailnya. Nilai yang tercantum jauh di bawah harga sebenarnya, seolah mereka ingin cepat-cepat menyelesaikan transaksi sebelum ada yang menyadari nilai aslinya. Di bagian bawah kertas, ada nama pihak kedua, dan saat aku membacanya, napasku tertahan. Dina, aku tertawa tanpa suara. Tawa yang getir. Sekarang semuanya jelas. Bukan hanya Ardi, bukan hanya keserakahan sesaat, ini rencana keluarga. Aku merapikan kembali map itu, menutupnya dengan hati-hati, lalu meletakkannya persis seperti semula. Aku tidak boleh gegabah. Hari itu aku keluar rumah. Kali ini tujuanku jelas. Aku kembali ke kantor notaris, membawa salinan dokumen yang sudah kuambil diam-diam dengan ponselku. Notaris itu menatapku lama setelah melihat foto-foto tersebut, lalu berkata, ini sudah masuk ke ranah pidana, pemalsuan dan perampasan hak. Aku menggenggam tas. Suaraku bergetar, tapi tekadku bulat, apa yang harus aku lakukan? Notaris menyarankan agar aku segera mengamankan bukti, dan jika perlu, melibatkan pengacara, sebelum mereka melangkah lebih jauh. Dalam perjalanan pulang, aku merasa ada perubahan besar di dalam diriku. Rasa takut itu masih ada, tapi tidak lagi menguasai. Malamnya Ardi pulang lebih awal dari biasanya, wajahnya tampak tegang, dia duduk tanpa bicara, lalu tiba-tiba berkata, "Rani, kita perlu bicara serius." Aku mengangguk, duduk di hadapannya. Ardi menarik napas panjang, lalu berkata, "Kalung itu sudah ada pembelinya." Kalimat itu membuat jantungku berdetak keras, tapi aku tetap tenang. Aku menjawab, "Kalung itu tidak pernah kamu miliki." Ardi mengangkat alis, suaranya meninggi, "Kamu jangan bikin masalah, ini demi kita, demi masa depan." Aku menatapnya lurus. "Masa depan siapa?" Ardi terdiam sesaat, lalu berkata, "Kamu tidak akan mengerti." Aku tersenyum tipis. Mungkin selama ini aku tidak mau mengerti. Ardi berdiri, berjalan mondar-mandir, lalu berkata, "Kamu tahu kan hidup kita seperti apa? Uang segini bisa mengubah semuanya." Aku menjawab pelan, tapi tegas, "Mengubah untukmu, bukan untukku." Wajah Ardi mengeras. Dia berkata, "Jangan paksa aku mengambil keputusan yang tidak kamu suka." Kalimat itu terdengar seperti ancaman, tapi aku tidak lagi gentar. Aku berkata, "Aku sudah cukup dipaksa." Malam itu aku mengunci diri di kamar, bukan karena takut, tapi karena aku tahu, aku harus melindungi diriku sendiri. Aku menghubungi Tante Mira, menceritakan semuanya, dan untuk pertama kalinya, aku mendengar suaranya marah. "Rani, ini sudah terlalu jauh, kamu tidak boleh sendirian." Aku menatap jendela, menatap langit gelap, dan aku tahu, besok atau lusa, kebenaran akan dipaksa keluar. Karena kalung itu bukan lagi sekadar simbol, ia telah menjadi bukti. Dan permainan yang mereka susun, mulai runtuh satu persatu. Malam itu aku tidak benar-benar tidur. Tubuhku terbaring di ranjang, tapi pikiranku berjalan kemana-mana, menyusun kemungkinan terburuk. Aku tahu, saat orang merasa rencananya hampir terbongkar, mereka akan nekat. Pagi hari aku bangun dengan kepala berat. Ardi sudah tidak ada di rumah, hanya tersisa pesan singkat di meja makan. "Aku keluar sebentar, jangan kemana-mana." Pesan itu membuatku tersenyum pahit, seolah aku masih anak kecil yang bisa diperintah tinggal diam. Aku langsung bersiap. Aku tidak boleh menunggu. Aku menghubungi pengacara yang direkomendasikan notaris, seorang perempuan tegas dengan suara tenang yang membuatku sedikit merasa aman. Setelah mendengar ceritaku, dia berkata, "Kamu harus siap mental, ini tidak akan mudah, tapi kamu di posisi yang benar." Kami menyusun langkah cepat, laporan awal, pengamanan dokumen, dan rencana menghadapi kemungkinan terburuk. Siang harinya, ponselku bergetar berkali-kali. Panggilan dari Ardi, aku tidak mengangkat, lalu pesan demi pesan masuk. "Kenapa kamu tidak di rumah? Kamu kemana? Jangan main-main, Rani." Aku membaca semuanya tanpa membalas.
untuk pertama kalinya aku tidak merasa bersalah. Sore hari, Dina datang ke rumah tanpa izin, wajahnya tegang, senyumnya hilang. "Rani, kamu jangan lebay," katanya begitu masuk. "Ini bisa diselesaikan baik-baik." Aku menatapnya tenang. "Baik-baik menurut siapa?" Dina menghela napas, lalu duduk. "Kalung itu cuma barang. Kenapa kamu jadi ribet?" Aku tersenyum kecil. "Karena itu bukan barang, itu hakku." Wajah Dina memerah. Dia mendekat, suaranya merendah. "Kamu tahu kan kalau ini bisa bikin Ardi hancur?" Aku menjawab pelan. Dia menghancurkan dirinya sendiri. Dina berdiri, emosinya meledak. "Kamu jangan sok suci, kamu pikir kamu siapa?" Aku menatapnya lurus. "Aku pemilik sahnya." Kalimat itu membuat Dina terdiam. Matanya berkedip cepat, seolah baru menyadari aku tidak lagi bisa ditekan. Malamnya Ardi pulang dengan wajah keras, pintu dibanting, suaranya menggema di rumah. "Kamu kemana saja?" katanya marah. Aku berdiri di ruang tamu, aku mengurus hakku. Ardi tertawa sinis. "Hak, kamu sudah dihasut siapa?" Aku menjawab, aku akhirnya mendengar diriku sendiri. Ardi mendekat, jaraknya sangat dekat, nadanya menekan. "Kamu pikir kamu bisa melawanku?" Aku menatapnya tanpa mundur. "Aku tidak melawan, aku berhenti membiarkanmu menginjak." Ardi mengangkat tangannya, bukan untuk memukul, tapi untuk mengintimidasi, tapi kali ini aku tidak menunduk. Saat itulah ponselnya berdering, Ardi mengangkat dengan kesal, lalu wajahnya berubah pucat. Aku tidak mendengar jelas, tapi satu kalimat terdengar jelas, "Transaksi itu bermasalah." Ardi mematikan telepon, menatapku dengan mata merah. "Kamu sudah sejauh ini?" Aku menjawab pelan, "Ini baru mulai. Malam itu aku mengemasi barang-barang penting, bukan untuk kabur, tapi untuk berjaga. Aku tahu, titik klimaks sudah sangat dekat. Dan aku tidak lagi sendirian." Pagi itu udara terasa berat, seolah rumah ini menyimpan napas yang terlalu lama ditahan. Aku duduk di ruang tamu dengan tas kecil di sampingku. Isinya bukan baju, tapi dokumen, bukti, dan keberanian yang selama ini kupendam. Ardi keluar dari kamar dengan wajah kusut, matanya merah. Bukan karena menangis, tapi karena semalaman tidak tidur. Dia menatapku seperti orang yang melihat sesuatu yang tidak lagi bisa ia kendalikan. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan suara rendah. Aku menjawab tenang, "Mengurus sesuatu yang sudah lama tertunda." Ardi tertawa pendek, lalu berkata, "Kamu pikir semua ini akan berakhir baik buat kamu?" Aku menatapnya. Mungkin tidak baik, tapi jujur, kalimat itu membuat Ardi terdiam. Kami akhirnya bertemu di kantor pengacara siang itu. Ardi datang dengan sikap defensif, ditemani Dina dan ibu mereka. Wajah ibu mertua pucat, tidak lagi setegas dulu. Pengacara membuka pertemuan dengan nada formal, menjelaskan posisi hukum, bukti pemalsuan tanda tangan, rencana penjualan ilegal, dan hak kepemilikan sah atas kalung berlian. Wajah Ardi berubah, dari marah, ke cemas, lalu ke takut. Ibu mertua mencoba bicara, "Rani, ini bisa dibicarakan keluarga, tidak perlu dibawa sejauh ini." Aku menatap beliau, lalu berkata pelan, "Dari dulu aku ingin bicara sebagai keluarga, tapi suara saya tidak pernah didengar." Dina memotong dengan nada tinggi, "Kamu tega mempermalukan kami." Aku menjawab, "Saya tidak mempermalukan, saya hanya berhenti menutupi." Pengacara menyerahkan salinan dokumen asli, termasuk verifikasi notaris dan bukti pesan serta surat penawaran penjualan. Ardi menunduk, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya aku melihat dia kecil. Akhirnya Ardi bicara, suaranya pecah, "Aku cuma ingin hidup lebih baik." Aku menatapnya lama, lalu berkata, "Hidup lebih baik tidak dibangun dari mencuri martabat orang lain." Kesunyian menyelimuti ruangan, akhirnya keputusan diambil, kalung harus segera dikembalikan, semua transaksi dibatalkan, dan proses hukum bisa dihentikan jika ada pengakuan dan itikat baik. Ardi mengangguk lemah,
Dina menunduk, ibu mertua terdiam. Saat kalung itu kembali ke tanganku, beratnya terasa berbeda, bukan karena berlian, tapi karena maknanya. Aku merasakan sesuatu yang lepas dari dadaku, seolah beban bertahun-tahun akhirnya runtuh. Sore itu aku pulang sendirian, rumah terasa asing. Aku berdiri di tengah ruang tamu, lalu berkata pelan pada diriku sendiri, ini akhirnya. Malamnya Ardi mengirim pesan panjang, penuh penyesalan, penuh janji. Tapi aku tahu, penyesalan yang datang setelah ketahuan bukanlah cinta. Aku menatap kalung itu lama, lalu menyimpannya kembali, bukan sebagai barang, tapi sebagai pengingat. Pagi itu aku bangun tanpa rasa berat di dada, bukan karena semua luka telah sembuh, tapi karena aku akhirnya tahu arah langkahku sendiri. Cahaya matahari masuk melalui jendela kamar, menyentuh lantai, dan untuk pertama kalinya rumah ini tidak terasa menekan. Aku duduk di tepi ranjang. Kalung berlian itu ada di tanganku, bukan untuk kupakai, tapi untuk kupandang. Kilaunya tenang, tidak lagi terasa seperti beban atau ancaman. Aku teringat ucapan Ardi dulu, kamu tidak pantas memakainya. Kini kalimat itu terdengar kecil, bahkan lucu, karena kepantasan tidak pernah ditentukan oleh orang yang ingin mengambil, tapi oleh orang yang mampu menjaga dirinya sendiri. Aku memutuskan pergi pagi itu, bukan kabur, bukan juga menghilang. Aku meninggalkan rumah dengan kunci diletakkan rapi di meja, dan satu surat singkat. Aku tidak pergi untuk menghukum, aku pergi untuk menyelamatkan diriku. Di rumah Tante Mira, aku disambut dengan pelukan hangat, pelukan yang lama tidak kurasakan, dan di sana aku belajar ulang arti keluarga, bukan darah semata, tapi rasa aman. Hari-hari berikutnya diisi dengan urusan hukum yang perlu diselesaikan, tapi aku menjalaninya tanpa air mata. Aku tidak lagi merasa kecil saat menyebut aku. Ardi mencoba menghubungi, berkali-kali, dengan berbagai nada, marah, menyesal, memohon, tapi aku memilih diam, bukan untuk menyakiti, tapi karena aku sudah selesai menjelaskan. Suatu sore aku menghadiri pertemuan terakhir dengan notaris dan pengacara. Semua dokumen dikembalikan atas namaku, semua hak diakui, dan satu bab hidupku resmi ditutup. Aku berdiri di luar kantor itu, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar berdiri di kakiku sendiri. Malamnya aku memakai kalung itu, bukan untuk pamer, bukan untuk membuktikan apapun ke siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Aku bercermin, menatap perempuan yang dulu selalu menunduk. Dia masih sama, tapi juga tidak lagi sama. Aku bukan perempuan yang diselamatkan. Aku perempuan yang bangkit. Aku ingat nenek, dan aku tahu, dimanapun beliau berada, beliau tersenyum. Cerita ini tidak berakhir dengan balas dendam, tapi dengan keberanian memilih diri sendiri. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukan berlian, melainkan martabat yang tidak lagi bisa dirampas siapapun.